Halo, selamat datang di channel Z Film. Kali ini kita akan melanjutkan Dhamma Warang episode 5. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa kalian cek ya. Dan yang suka dengan channel ini silahkan untuk subscribe, komen, dan juga di like. Terima kasih. Moon-young yang tidak sadarkan diri sudah tergantung. Ketika itu ia sadar dan mengingat kejadian ia dengan Aro, dan lehernya dipukul dengan kayu oleh preman tersebut. Moon-young menoleh ke samping. Ia melihat Mek-jong yang juga tergantung bersama dengan dirinya. Mek-jong sadar dan dia sangat panik dengan dirinya yang tiba-tiba tergantung. Setelah itu Mek-jong berkata ke Moon-young kalau gara-gara Aro lah yang membuat Mek-jong dan Moon-young terjebak dengan permasalahan ini. Moon-young pun tidak terima dengan perkataan Mek-jong yang menyalahkan Aro. Mereka pun saling bertengkar walaupun dengan kondisi badan yang masih tergantung dengan tali. Sedangkan di tempat berbeda, pasukan yang sudah terpilih menjadi warang berkumpul di depan istana. Temannya Suho mengejek Banyu yang akhirnya Banyu tetap ikut menjadi warang. Padahal Banyu sendiri bilang ia tidak mau bergabung karena akan menjadi anjingnya Ratu. Ketika itu Ratu datang memasuki upacara pelantikan warang. Ratu menanyakan ke pengawal perempuannya. Di situ ia berkata, di mana keberadaan Moon-young yang sampai saat ini belum terlihat. Sedangkan Wakong juga terlihat panik karena dirinya belum menemukan diri Mek-jong. Mek-jong dan Moon-young masih tergantung di tempat yang sama. Di situ Mek-jong baru tahu kalau Aro adalah adiknya Moon-young. Mereka pun cari cara untuk melepaskan diri dan saat itulah datang seseorang yang ditugaskan untuk membunuh mereka berdua. Mek-jong menendang pisau ke Moon-young supaya Moon-young bisa terlepas dari ikatan tersebut. Moon-young pun berhasil melawan orang suruhan itu dan melepaskan Mek-jong yang masih terikat. Sedangkan di istana, upacara untuk pengangkatan warang berlangsung juga. Wakong dilantik oleh Ratu Jisoo sebagai tanggung jawab terhadap warang. Preman-preman musuhnya Moon-young ke tempat Moon-young dan Mek-jong yang disekap. Preman itu merasa kesal karena melihat suruhannya yang kalah serta pingsan. Dan saat itulah Mek-jong dan Moon-young menghajar preman-preman tersebut. Mereka pun berhasil keluar dan segera mencari keberadaan Aro. Aro pun akhirnya ditemukan oleh Moon-young dan Mek-jong. Moon-young pun menggendong Aro dan saat itulah mereka terperangkap lagi oleh preman-preman tadi. Mek-jong pun menyuruh Moon-young untuk segera pergi. Ia bilang biarkan dirinya saja yang mengurus preman tersebut. Moon-young pun membawa Aro untuk keluar dan di situ Moon-young bilang untuk suruh Aro tetap tunggu sebentar. Moon-young pun meninggalkan Aro dan membantu Mek-jong untuk melawan preman-preman tersebut. 내가 왼쪽을 맡을 테니까 네가. Mereka berdua sudah terpapar kalah dan saat itulah pengawal Mek-jong yang bersembunyi memanah preman-preman itu dan membuat preman tersebut terluka. Di istana, Wakong melantik semua pasukan warang dan saat itulah Moon-young datang serta disusul dari belakang oleh Mek-jong. Ratu sangat marah karena dengan berani-beraninya Mek-jong mendaftarkan dirinya untuk menjadi pasukan. Mek-jong yang memakai nama samaran Jidi akhirnya dilantik oleh Wakong. 화랑 지디, 화랑도의 명을. Malam hari, Aro menjahit baju Moon-young yang sobek karena bekas pertengkaran dengan preman tadi. Dari balik pintu kamarnya Moon-young, dirinya memandang Aro dan tersenyum. Setelah itu, Aro masuk ke kamar Moon-young. Di sana, Moon-young pura-pura tidur. Aro mengobati luka Moon-young dan berkata, terima kasih karena Moon-young sudah menjaganya. Dan saat itulah tangan Aro langsung dipegang oleh Moon-young. Moon-young berkata kalau ia takut kehilangan Aro dan takut dirinya tidak bisa menjaga Aro. Sedangkan di tempat lain, Ratu sangat marah bagaimana bisa anaknya Mek-jong menjadi warang. Pengawal Ratu tersebut menenangkan Ratu Jisoo. Ia berkata, mungkin ini adalah cara yang terbaik, karena Mek-jong sudah tidak aman lagi untuk bersembunyi dan tidak akan ada orang yang berpikir kalau Mek-jong seorang raja yang menyamar menjadi pasukan warang.
Akhirnya Ratu paham, ada baiknya juga kalau Maekjong bisa dijaga secara dekat. Keesokan harinya, Hwarang diperkenalkan ke semua penjuru kota. Para wanita merasa terpanah dengan ketampanan yang dimiliki oleh pasukan Hwarang. Di saat itu, pemuda Hwarang merasa kagum dengan kecantikan adiknya Suho. Banyu yang mendengar hal itu, ia pun juga melihat kecantikan adiknya Suho. Banyu di situ merasa salah tingkah. Para Perdana Menteri Kerajaan, yaitu sekaligus ayah tiri Banyu dan ayah kandungnya Banyu, sengaja datang ke tempat restoran. Mereka di sana ingin melihat pemuda-pemuda yang merasa marah kepada Ratu karena mereka tidak terpilih menjadi anggota Hwarang. Mantan temannya Banyu sangat marah besar kalau ia tidak terima dan mengamuk karena dirinya merasa sama sekelasnya bangsawan dengan Banyu, tapi ia tidak diterima untuk menjadi pasukan Hwarang. Kedua ayahnya Banyu tersenyum melihat tingkah laku mereka. Mantan temannya Banyu itu akhirnya keluar dari restoran tersebut dengan keadaan yang masih marah. Ia pun mendorong semua wanita yang menghalanginya jalannya. Aro tidak sengaja tertabrak dengan pria itu. Pria tersebut merasa marah karena bajunya sobek. Aro pun meminta maaf dan bertanggung jawab untuk menjahitnya. Temannya Banyu tidak terima, ia pun menarik Aro secara paksa. Dan pada saat itu ada yang melempar kantung koin ke mantan temannya Banyu, dan ternyata Maekjong. Maekjong membayar sebagai ganti rugi kesobekan bajunya temannya Banyu. Di situ Aro berterima kasih karena Maekjong telah menolongnya dan akan ganti uangnya Maekjong. Sebagai gantinya, Maekjong dengan sengajanya melukiskan bulan di lengannya Aro. Kalau Aro sudah lunaskan utangnya Maekjong, di situ Maekjong akan menghapus gambar tersebut. Para pemuda Hwarang telah sampai di depan rumah Hwarang. Di sana mereka akan dilatih, dididik, dan tidak boleh pulang ke rumah mereka masing-masing. Sebagai tahap pertama, pemuda Hwarang diberikan ujian harus meminum semua gelas yang berada di depannya. Pemuda Hwarang tersebut meminumnya dan mereka merasakan sangat pahit minuman tersebut, serta membuat mabuk. Hwakong berkata untuk segera ambil warna yang terdapat dalam kotak. Kalau warnanya sama, berarti orang tersebut merupakan teman sekamar. Para pemuda Hwarang mengambil warna yang berada di dalam kotak tersebut. Setelah itu, pada malam harinya, pemuda Hwarang saling berantem satu sama lain. Munyong dihajar habis-habisan oleh pemuda-pemuda tersebut karena pria-pria itu tidak terima bagaimana bisa Munyong yang bukan keturunan bangsawan terpilih menjadi Hwarang. Munyong dengan keadaan lebam dijatuhkan dirinya dalam sebuah lubang. Dan ketika pria-pria yang mau menghajarnya mau pergi, Munyong pun membalas mereka semua dan menghajarnya. Sedangkan Banyu dan Suho masih berantem satu sama lain karena mereka tidak terima akan satu kamar bersama. Maekjong yang sedang berjalan melihat keadaan Munyong yang babak belur. Ia pun membantu Munyong ke dalam kamarnya. Dan ternyata Maekjong satu kamar dengan Munyong. Setelah masuk dalam kamar, sudah ada pria cantik yang bernama Yewol. Yewol berkata kalau kamar ini ditempati sama Suho dan Banyu yang merupakan anak Perdana Menteri, sedangkan dirinya yaitu Yewol. Munyong anak dari bangsawan campuran Tuan Anji, dan sedangkan Maekjong tidak tahu asalnya dari mana. Yewol pun merasa sangat menarik dengan teman sekamarnya. Dan episode 5 bersambung. Ditunggu ya episode 6 selanjutnya. Terima kasih.